Sinopsis Hometown Cha-Cha-Cha episode 4. Kisah drama percintaan Hometown Cha-Cha-Cha semakin seru, dan sayang untuk dilewatkan. Diakhiri pada episode 3, dengan perasaan bahagia kala sepatu kesayangan Hye-jin ketemu, di awal episode 4 ini hari-harinya pun semakin menyenangkan. Di awal episode 4, Yoon Hye-jin terlihat sangat bersemangat menjalani hari-harinya. Setiap hari ia selalu berpapasan dengan Hong Do-sik, dan momen tersebut membuatnya berbunga-bunga. Tentu dengan mengenakan sepatu kesayangannya itu, ia menjalani harinya, hingga suatu ketika ia merasa kehilangan sosok Hong Do-sik. Hye-jin sedikit gelisah, kala seharian ia tak bertemu dengan Hong Do-sik, hingga akhirnya, ia ikut menghadiri acara perkumpulan pebisnis sukses di desa Gongjin. Tentu hal itu ia lakukan, karena ada rumor bahwa Hong Do-sik juga akan hadir di sana. Ternyata benar, Hong Do-sik pun menghadiri acara perkumpulan tersebut. Kebahagiaan Hye-jin ternyata tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, ia bersama rekan kerjanya Pyo Mi-seon, diperankan oleh Kim E-jung, kedatangan pasien laki-laki, yang begitu mencurigakan. Pasien muda yang merupakan anak konglomerat di desa Gongjin tersebut, setiap hari mendatangi klinik gigi Yun dengan berbagai alasan, mulai dari membersihkan karang gigi, hingga keluhan-keluhan lain, yang membutuhkan pertolongannya. Awalnya Hye-jin bersikap sangat terbuka, dan tidak merasakan ada yang mencurigakan terhadap pasien tersebut. Hye-jin sering meninggalkan pasien tersebut dengan Pyo Mi-seon. Bagi Hye-jin pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh asistennya, tanpa ia harus turun tangan langsung. Hingga suatu ketika, saat Hye-jin diam-diam membuka pintu, alangkah terkejutnya, kala ia melihat pasien tersebut mengelus-elus punggung Pyo Mi-seon. Perbuatan tersebut membuat Hye-jin berteriak, dan mengusir pasien. Bagi Hye-jin, sikap pasien terhadap Pyo Mi-seon adalah tindak pelecehan seksual, hingga harus dilaporkan pada pihak berwajib. Perselisihan pun terjadi di antara keduanya. Namun anehnya, bukan Yoon Hye-jin yang melaporkan kejadian tersebut, justru malah sang pasienlah yang melaporkan polisi atas tindak pencemaran nama baik. Sebelum akhirnya polisi datang ke tempat kejadian, ternyata, Hong Do-sik telah datang duluan ke klinik Hye-jin. Dia datang, dan langsung menendang pasien tersebut, setelah sebelumnya Hye-jin juga menamparkan, dan menendang pasien hingga mulutnya berdarah. Kejadian tersebut membuat Hye-jin, dan Hong Do-sik harus mendekam di sel tahanan polisi untuk beberapa saat. Sedangkan pasien tersebut akhirnya harus dirawat di rumah sakit, karena cedera yang dialaminya. Selama di sel tahanan, Hye-jin sangat diabaikan oleh para polisi, namun tidak dengan Hong Do-sik. Hong Do-sik diperlakukan tidak layaknya seorang tahanan. Bahkan ia dengan santainya meminta secangkir kopi, dan meminjam baju ganti. Tak selang berapa lama akhirnya Hong Do-sik, dan Hye-jin pun dilepaskan dari tahanan, karena tidak terbukti bersalah. Handphone sang pasien ternyata tertinggal di klinik Hye-jin, dan ditemukan oleh sang nenek, akhirnya menjadi barang bukti utama atas tindak pelecehan seksual. Banyak foto, dan video korban, yang disimpannya di handphone tersebut. Tak selang berapa lama, akhirnya pasien tersebut ditangkap polisi dengan tuduhan pelecehan seksual. Di sela kisah pelecehan tersebut, kisah unik juga dirasakan oleh kepala wilayah, dengan mantan suaminya yang berprofesi sebagai kepala desa. Kecemburuan kepala wilayah terjadi, saat cinta pertama kepala desa kembali ke desa Gongjin, untuk menetap di sana. Kekesalan pun dirasakan oleh kepala wilayah, sehingga lauk yang tadinya ingin diberikan oleh kepala desa, tidak jadi diberikan. Terlepas dari semua peristiwa itu, akhirnya Hye-jin, dan Pyo Mi-seon, dapat bekerja kembali dengan normal. Namun, ada yang mengganjal di benak Hye-jin. Setelah peristiwa pelecehan tersebut, belum sekalipun ia mengucapkan terima kasih kepada Hong. Kemudian, ia berinisiatif mendatangi rumah Hong Do-sik, dengan membawa beberapa buah tangan, termasuk bir Perancis kesayangannya. Hye-jin sebenarnya sedikit keberatan memberikan bir kesayangannya. Namun, karena akhirnya Hong Do-sik mengajaknya minum bersama, Hye-jin pun lega, karena tak bisa menolak tawaran itu. Selama meminum bir bersama, Hye-jin mencoba menunjukkan berbagai kelebihannya, yang justru membuatnya tampak konyol di mata Hong Do-sik. Keduanya semakin larut dalam obrolan, hingga akhirnya, Hye-jin menceritakan sendiri mengapa ia harus tinggal, dan bekerja di desa Gongjin. Baginya, desa Gongjin adalah tempat di mana kenangan terakhirnya bersama ibunya terdokumentasi, hingga pada akhirnya membuatnya menetap di desa tersebut. Hye-jin yang tiba-tiba merasa kepanasan dengan wajahnya sendiri, membuat Hong Do-sik akhirnya berinisiatif memegang wajahnya. Pandangan keduanya akhirnya tak terlepas, hingga beberapa saat. Tatapan keduanya membuat perasaan Hong Do-sik pun semakin berdebar, dan romantis. Sementara itu, pada adegan lain, Ji Sung Hyun, diperankan oleh Lee Sang-yi, yang merupakan second lead, dalam drama Korea ini,
muncul sebagai seorang PD sutradara produksi dari sebuah acara variety show.